Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Lutfia dengan NIM 18075103. Hari ini saya akan menampilkan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah, di mana judul proposal saya adalah Potensi Kuliner Khas Minang dalam Mendukung Pariwisata Kota Padang. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Hal yang pertama adalah potensi pariwisata di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Kota Padang. Nah, yang kedua, terjadinya peningkatan jumlah wisatawan domestik dan asing di Kota Padang. Lalu yang ketiga, wisata kuliner menjadi alternatif pengembangan industri pariwisata. Dan yang keempat, beragam kuliner khas Minang, di mana di Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau yang dibagi ke dalam 34 provinsi. Dengan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, membuat negara ini memiliki keanekaragaman budaya yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya. Wisata budaya merupakan suatu kegiatan wisata yang menjadikan budaya sebagai atraksi utama dan bertujuan memberikan informasi serta pengalaman mengenai kebudayaan di daerah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, terjadinya peningkatan jumlah wisatawan domestik dan asing di Kota Padang. Berdasarkan data Badan Statistik Sumatera Barat di tahun 2010 sampai 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat mengalami peningkatan, yang membuat provinsi ini banyak dikunjungi wisatawan. Para wisatawan selain berrekreasi menikmati tempat wisata, mereka juga berkunjung untuk mencari makanan khas yang ada di provinsi tersebut. Makanan tradisional pangan lokal, khususnya Sumatera Barat, seperti rendang, gelamai, sagun-sagun, batiah, kipang kacang, keripik pisang, kerupuk sanjay, keripik balado, pinyaram, beras rendang, dan berbagai produk makanan yang berasal dari bahan baku lokal sangat dikenal serta banyak ditemui di luar daerah Sumatera Barat. Nah, untuk yang ketiga, wisata kuliner menjadi alternatif pengembangan industri pariwisata. Di samping potensi daerah objek wisata yang dimiliki oleh Sumatera Barat, wisata kuliner bisa menjadi alternatif dalam pengembangan industri pariwisata. Wisata kuliner akhir-akhir ini semakin populer bagi kalangan wisatawan, bukan hanya karena dipopulerkan oleh berbagai acara yang diproduksi oleh hampir semua stasiun TV swasta. Beragam menu makanan, terutama menu khas daerah, menjadi primadona. Bahkan menu yang sebelumnya jarang atau bahkan tak pernah dikenal mendadak menjadi menu makanan yang dicari banyak orang. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan wisata kuliner di Indonesia, karena Indonesia memiliki berbagai dan beragam jenis makanan serta minuman. Nah, yang keempat, beragam kuliner khas Minang. Sumatera Barat memiliki keunikan keanekaragaman makanan khas daerah dan sudah terkenal di seluruh pelosok Indonesia. Rumah makan Padang yang tersebar di seluruh Nusantara mendorong kuliner Minang dikenal baik oleh masyarakat di luar Sumbar. Pada umumnya, orang hanya mengenal kuliner khas Minang seperti rendang, dendeng balado, sate Padang, gulai kapau, dan itik lado hijau. Padahal masih banyak lagi kuliner khas Minang yang terdapat di kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang belum dikenal secara luas. Namun, jika berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, wisatawan sering kali kehilangan orientasi jika ingin mencari makanan khas itu sendiri. Ini disebabkan karena informasi yang kurang jelas tentang berbagai kuliner khas Sumatera Barat dan tepatnya pun tersebar di seluruh Kota Padang, sehingga wisatawan atau penikmat kuliner akan merasa kesulitan untuk dapat menikmati kuliner khas Sumatera Barat dalam satu tempat. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan tadi, maka fokus penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis dan potensi kuliner khas Minang yang ada di daerah Kota Padang, Sumatera Barat. Yang kedua, mengembangkan kuliner khas Minang dalam menunjang potensi pariwisata di Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah yang telah peneliti sampaikan, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana potensi wisata kuliner khas Minang terhadap pariwisata Kota Padang.
Yang kedua, apa sajakah masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kuliner khas Minang di Kota Padang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui potensi wisata kuliner khas Minang terhadap pariwisata Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kuliner khas Minang di Kota Padang. Nah, untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis diharapkan memberikan kontribusi bagi pengetahuan ilmiah dan bidang ilmu kesejahteraan keluarga. Lalu yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan menambahkan pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai potensi kuliner khas Minang dalam meningkatkan pariwisata Kota Padang. Lalu kita masuk ke bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada beberapa teori-teori penting yang akan saya sampaikan, dan sekarang saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu teori terkait pariwisata. Teori persepsi. Persepsi ini merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi. Sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosional yang menggembirakan. Sensasi yang dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima terhadap stimulan dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya stimulan, akan ditimbul persepsi. Dengan demikian, pengertian persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Teori pengembangan produk. Menurut Lupioidi 2006, produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dan merupakan landasan program pemasaran. Yang selanjutnya, poin yang kedua, pengertian dan jenis pariwisata. Pengertian pariwisata di sini, pariwisata itu timbul dari adanya pergerakan manusia dari tempat mereka tinggal menuju suatu berbagai destinasi atau tujuan. Lalu yang kedua, adanya dua elemen dari pariwisata, yaitu perjalanan menuju destinasi dan bertempat tinggal untuk sementara di destinasi yang dituju tersebut. Lalu yang ketiga, dengan adanya perjalanan dan bertempat tinggal sementara di luar tempat tinggal, biasanya maka pariwisata telah menimbulkan aktivitas yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, pergerakan menuju destinasi adalah sementara waktu dan berjangka pendek. Nah, ada beberapa jenis pariwisata. Yang pertama itu wisata budaya, yang kedua wisata kesehatan, yang ketiga wisata olahraga, yang keempat wisata komersial, yang kelima wisata industri, yang keenam wisata politik, yang ketujuh wisata konvensi, yang kedelapan wisata sosial, yang kesembilan wisata pertanian, yang ke-10 wisata bahari atau maritim, lalu 11 wisata cagar alam, dan 12 wisata burung. Alam Sumatera Barat merupakan perpaduan yang harmonis antara bukit dan lembah dalam gugusan bukit barisan serta dataran rendah yang terhampar di belahan barat yang merupakan muara dari berbagai sungai yang menuju ke lautan Indonesia. Di sepanjang bukit barisan terdapat 18 buah gunung, 230 sungai, 4 buah danau, yaitu danau atas, danau bawah, danau meninjau, dan danau Singkara. Tidak salah kiranya pemerintah melalui Departemen Pariwisata dan Budaya menetapkan Sumatera Barat sebagai wilayah tujuan wisata A yang merupakan andalan baru pariwisata Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah pariwisata di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada berbagai daerah yang memiliki wisata alam dan wisata budaya dan sejarahnya. Contoh yang pertama itu ada daerah Padang. Objek wisata alamnya terdiri dari Pantai Bungus, Pantai Air Jamba, Pulau Sikua, dan Pantai Air Manis. Lalu wisata budaya dan sejarahnya ada Museum Aditya Warman, lalu Taman Situ Nurbaya. Lalu daerah Bukit Tinggi dan Agam, objek wisatanya adalah Ngarai Sianok, Danau Maninjau, Embun Pagi. Lalu wisata budaya sejarahnya Jam Gadang, Banteng Fort de Kock, lalu Terowongan Jepang. Lalu Payakumbuh atau 50 kota, ada wisata alam Lembah Arau, Batang Tabi, Nagalu Indah. Lalu wisata budaya dan sejarahnya ada Menhir Mahat, Monumen Perjuangan di Kota Tinggi. Lalu Padang Panjang atau Tanah Datar, objek wisata alamnya ada Lembah Anai,
dan panorama Tabek Patah. Wisata budaya dan sejarahnya ada Batu Batikam dan Basure Lima Kaum, Istana Basa Pagaruyung, Minangkabau Village. Lalu Kota Solo atau Kabupaten Solo, objek wisatanya ada Danau Ate, Danau Bawah, Danau Singkara, dan Pulau Belimbing. Wisata budaya sejarahnya ada Rumah Gadang Cupa. Lalu daerah Sawah Lunto atau Sijunjung ada Ngalau Laguang. Dan wisata budaya daerah dan sejarahnya ada Makam Muhammad Yamin di Talawi, Tenunang Silungkang. Lalu Kabupaten Pesisir Selatan ada Pantai Coroco dan Jembatan Akar. Untuk wisata budaya dan sejarahnya ada Rumah Gadang Made Rubiah dan Banteng Pulau Cingkwa. Lalu untuk daerah Kabupaten Pariaman ada Pantai Arta, Kata Lubuk Bonta. Lalu ada Desa Nare, Makam Syekh Burhanuddin. Untuk daerah Kabupaten Mentawai ada Taman Nasional Siberut. Wisata budaya dan sejarahnya yaitu keunikan masyarakat Mentawai itu sendiri. Lalu Kabupaten Pasaman, objek wisata alamnya ada air panas Limbo Panti, Tugu Katulistiwa, dan Pantai Sasa. Wisata budaya dan sejarahnya Benteng Imam Bonjol, Tuan Kurao, dan Batu Basure Lanse. Nah, yang selanjutnya dari wisata kuliner ini ada pengertian wisata kuliner, potensi industri kuliner di Indonesia, dan kuliner khas Minang. Saya akan bahas tentang pengertian wisata kuliner, di mana kata wisata kuliner berasal dari bahasa asing yaitu voyages culinaires dari bahasa Perancis, atau culinary travel dari Inggris yang artinya perjalanan wisata yang berkait dengan masak-memasak. Menurut Asosiasi Pariwisata Kuliner Internasional atau International Culinary Tourism Association, wisata kuliner merupakan kegiatan makan dan minum yang unik dilakukan oleh setiap pelancong yang berwisata. Berbeda dengan produk wisata lainnya seperti wisata bahari, wisata budaya dan alam yang dapat dipasarkan berbagai produk wisata utama, tetapi pada wisata kuliner biasanya dipasarkan berbagai produk wisata penunjang. Tayangan wisata kuliner di berbagai stasiun televisi membuat wisata kuliner semakin populer dan mendorong masyarakat untuk mengenal masakan khas daerah. Indonesia memiliki keunikan beragam makanan khas daerah dan sudah terkenal sampai mancanegara. Kini sudah sepantasnya keanekaragaman makanan itu dikemas dengan baik dan dijadikan objek wisata kuliner. Lalu yang saya akan bahas selanjutnya adalah potensi industri kuliner di Indonesia. Menurut Bondan Winarno 2008, industri kuliner di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal karena keanekaragaman makanan dan minuman khas yang ada di setiap daerah. Kuliner khas Indonesia sangat beragam. Selain dari sisi harga makanan dan minuman yang ada di dalam negeri ini lebih terjangkau dibandingkan dengan makanan di luar negeri. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand sudah lebih dahulu mempopulerkan kulinernya. Contohnya di Singapura ada tempat bernama Clark Quay di mana orang bisa makan dengan nyaman dan kualitas makanan serta penyajiannya yang terbaik. Kuliner Thailand seperti Tom Yum sudah dikenal baik oleh wisatawan yang datang dari dalam maupun luar Thailand. Dibandingkan dengan negara tetangga, kuliner di Indonesia sangat beragam. Kuliner khas Indonesia tersebar di setiap daerah. Indonesia kaya akan keanekaragaman kuliner serta memiliki cita rasa yang enak dan dikenal oleh masyarakat luas. Kuliner Indonesia mempunyai kelebihan tersendiri. Dengan berbagai budaya tercampur, membawa kuliner masing-masing daerah melebur menjadi berbagai resep masakan Indonesia. Orang tidak sulit untuk mencari kuliner yang sesuai pilihan, karena begitu banyak pilihan menu dari pedas, manis, asam, pahit, dari mulai sayuran, ikan, ayam, serta berbagai minuman semuanya ada di menu kuliner Indonesia. Sebagai contoh ada beberapa kuliner yang disukai seperti mie Aceh, lontong Medan, rendang Padang, sayur asem Jakarta, rawon Semarang, gudeg Jogja, bakso Solo, ayam rica-rica Makassar, dan banyak lagi. Di Sumatera Barat sendiri ditunjang oleh kebiasaan masyarakat Minang yang banyak merantau
kuliner khas Minang selalu dicari-cari oleh wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Hampir seluruh daerah di Sumatera Barat terkenal dengan berbagai kuliner khasnya. Selanjutnya saya akan bahas kuliner khas Minang. Di Sumatera Barat sendiri ditunjang oleh kebiasaan masyarakat Minang yang banyak merantau. Kuliner khas Minang selalu dicari-cari oleh masyarakat yang berkunjung ke Sumatera Barat. Hampir seluruh daerah di Sumatera Barat terkenal dengan kuliner khasnya, seperti Kota Padang terkenal dengan buah bengkuang, Bukit Tinggi terkenal dengan nasi kapau, Payakumbuh terkenal dengan galamai, Kota Pariaman terkenal dengan salak ikan. Namun kuliner khas Minang ini belum dimanfaatkan potensinya sebagai wisata kuliner bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Pengembangan wisata kuliner dibutuhkan untuk menunjang keberadaan potensi wisata sebelumnya seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata bahari, wisata etnik, dan wisata spiritual yang sudah dikenal di Sumatera Barat. Selanjutnya adalah pemasaran pariwisata. Ada 3 hal yang harus diperhatikan agar pemasaran pariwisata lebih berhasil, yaitu yang pertama, perlu diciptakannya produk instrumen yang berguna untuk memudahkan wisatawan berkunjung. Sangat dianjurkan untuk menawarkan paket wisata. Lalu yang kedua, perlu adanya perantara produk intermediary seperti tour operator. Lalu yang ketiga, menggunakan promotion instrumen dengan brosur, lift, lalu booklet, serta iklan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian di sini, penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif. Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam melalui interaksi komunikasi mengenai wisata kuliner Minang dan pariwisata di Kota Padang. Lalu lokasi penelitian, dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu selanjutnya informan penelitian. Adapun kriteria yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Bundo Kanduang, Ninik Mama, pengusaha dan pedagang kuliner di Kota Padang yang memberikan informasi lengkap terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu penelitian ini mengambil data dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data utamanya. Lalu metode survei yang diterapkan yaitu deskriptif survei. Penelitian ini berdasarkan pada kajian pustaka, informasi dari instalasi terkait seperti Dinas Pariwisata dan penelitian lapangan. Untuk analisis yang digunakan adalah pelaku bisnis makanan tradisional yang berdomisili di Kota Padang. Unit observasi pada penelitian ini adalah pelaku dan pengelola bisnis makanan tradisional di Kota Padang. Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Biro Pusat Statistik. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung Ninik Mama, Bundo Kanduang, pedagang dan pengusaha makanan khas Minang, dan wisatawan yang berada di daerah tujuan wisata di Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, confirmability. Lalu teknik analisis data versi Mills dan Huberman, bahwa ada 3 alur kegiatan, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal